Malah tarik tol. Pak Cek kok sedih kenapa ya? Kelihatannya sering kalau di Facebooknya itu saya lihat sering sepedahan, terus kemana-mana pergi-pergi kok ya sedih toh Pak? Saya kira kalau gembira terus ya. Masa betul mau tenang? Masa nggak punya rasa sedih, nggak usah gembira masa? Padahal manusia itu ada loh, masa nggak ada? Itu semua karena kasih-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kali. Hari yang ditentukan Tuhan, mari kita rayakan dengan gembira bahwa dengan kuasa Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang diinginkan Bapa. Jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Tuhan, mampirlah dengarkan doa kami Tuhan. Terima kasih. Pengakuan iman kasih. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik kepada dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari
demikian bunyi firman Tuhan. Dan memberikan buah yang baru atas setiap kami, terlebih di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu itu Tuhan. Biarlah urapan yang dari surga turun atas hamba-Mu ini. Hari ini merupakan yang kedua kali saya diberikan kesempatan untuk melayani di Karanglo ini dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu, tadi ketika saya dalam perjalanan dari rumah saya di Jalan Imam Bonjol dekat alun-alun, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu kami undang untuk mampir di rumah kami, di gubuk kami, ya, di Jalan Imam Bonjol dekat dengan alun-alun. Ya. Tadi di sepanjang perjalanan kami naik sepeda motor, saya diantar suami dan juga anak. Meskipun tadi suami masih kurang fit badannya karena flu, tapi puji Tuhan dapat mengantarkan kami untuk bisa melayani Bapak Ibu di tempat ini. Di sepanjang perjalanan saya merasakan begitu sejuk udara, melewati sawah-sawah seperti itu. Saya merasakan bahwa ternyata kasih Tuhan itu begitu besar. Tuhan memberikan alam semesta, memberikan alam sekitar kita itu sungguh indah, Bapak Ibu. Jadi begitu mulia, begitu agungnya ternyata karya Tuhan. Saya menikmati sepanjang perjalanan tadi dengan udara yang sejuk, dan saya merasakan menikmati suatu kebahagiaan. Jadi ternyata bahagia itu sederhana, Bapak Ibu, ya. Tidak perlu dengan kita berlimpah kekayaan, berlimpah uang, tetapi cukup dengan Tuhan memberikan kesehatan pada kita, kemudian kita bisa menikmati suasana pagi yang sejuk, pemandangan yang alam semesta yang diberikan Tuhan itu, rasanya saya merasakan suatu kebahagiaan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita, kita mengenal istilah kata emosi, ya. Emosi itu biasanya disangkutkan dengan konotasinya adalah hal negatif. Kalau emosi itu berarti biasanya ya marah-marah seperti itu namanya emosi. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat, emosi itu adalah ada 4 hal yang disebut emosi, basic emotion, jadi emosi dasar dalam diri manusia. Yang pertama adalah emosi gembira. Nah, Bapak Ibu, gembira itu Bapak Ibu tentunya pernah mengalami rasa gembira, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Gembira itu rasa bahagia dalam kehidupan kita. Kita bisa tersenyum, tertawa, tidak ada kesedihan. Itu namanya gembira, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada suatu perasaan marah, emosi marah. Yang kedua, marah itu terjadi jikalau harapan kita itu tidak sesuai, harapan dan kenyataan itu tidak sesuai. Kita menginginkan sesuatu, ada suatu gangguan sehingga hal itu tidak dapat terjadi, sehingga hal itu mempengaruhi emosi kita yang membuat kita menjadi marah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perasaan sedih, ya, perasaan sedih. Nah, Bapak Ibu tentunya pernah ya merasakan rasa sedih, ya, selain gembira, marah, itu mesti juga pernah merasakan sedih. Sedih jika kita kehilangan sesuatu yang sangat benar-benar berharga dalam kehidupan kita. Sedih karena mungkin ditinggalkan orang terkasih. Sedih karena kita tidak bisa mencukupi, tidak bisa keinginan kita itu tidak bisa terlaksana. Biasanya kita merasakan sedih. Dan emosi yang keempat adalah takut, ya. Takut, kita semuanya pernah merasakan takut, khawatir seperti itu. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi bagi kita.
Kalau bagi anak-anak yang masih sekolah, takut kalau nilainya jelek, takut dimarahi orang tua karena berbuat salah. Demikian juga Bapak Ibu semuanya juga pernah merasakan takut meskipun sudah sebagai orang tua. Takut kalau nanti anaknya tidak lulus, takut kalau nanti misalnya apa yang kita pikirkan nanti jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Jadi ada perasaan takut, khawatir dalam kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu kalau kita lihat sekarang ini, saat ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar adanya berita tentang virus corona ya, yang merebak di mana-mana, yang juga sudah sedikit banyak juga kadang membuat kita takut dan khawatir. Nanti bagaimana jika kita terkena virus itu? Apalagi tadi malam itu saya dengar berita ketika saya udah mau tidur tadi malam tuh ternyata salah satu menteri kita juga ada yang terkena virus corona, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya. Karena beliau sering berhubungan dengan orang-orang di luar negeri karena hubungannya Indonesia dengan luar negeri seperti itu. Nah, itu kadang yang membuat kita merasa takut dan khawatir Bapak Ibu. Nah, dari 4 emosi ini ada gembira, kemudian dari gembira, kemudian marah, sedih dan takut. Nah, Bapak Ibu lebih sering mana yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Lebih sering yang gembira atau perasaan marah atau sedih ataukah rasa takut? Yang mana Bapak Ibu yang paling sering dialami dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya? Perasaan takut menjadikan Mas Nun. Kalau dari Pak Cep, kenapa Pak Cep? Sedih? Oh, Pak Cep kok sedih kenapa ya? Kelihatannya sering kalau di Facebooknya itu saya lihat sering sepedahan, terus kemana-mana pergi-pergi kok ya sedih toh Pak? Saya kira kalau gembira terus. Oh, juga ada sedihnya, Mak. Tapi masa lebih banyak sedihnya, Pak, daripada gembiranya? Oh, banyak gembira. Lagi hati yang gembira adalah obat ya, Pak ya. Ya. Jadi ada Pak Misnun merasakan takut, Pak Cep merasakan sedih, tapi juga ada gembira. Ternyata setelah ditanya banyak gembiranya, mengikut Tuhan itu pasti gembira ya, Pak. Meskipun sedih ya dirasakan tetap gembira. Yeah. Kalau kita semuanya tentu pernah merasakan takut, sedih, ya. Semuanya pernah merasakan hal seperti itu. Itu dari bapak-bapak. Sekarang saya mau tanya yang muda, Mas Yosua, nih. Apa Mas yang sering dirasakan tuh? Masa betul mau betul? Kalau nggak punya rasa sedih, nggak usah gembira, masa? Ada manusia tuh ada loh, Mas. Masa nggak ada? Oh bahagia. Ya, kita semuanya memiliki rasa itu semuanya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah membaca dari Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Di situ dikisahkan tentang perempuan Samaria. Nah, waktu itu perempuan Samaria itu menimba airnya. Waktu itu sumurnya itu zaman dahulu Bapak Ibu, karena di sana itu daerahnya kering nih. Jadi sumur itu di sana itu paling dangkal itu adalah 30 meter. Itu paling dangkal ya. Yang paling bisa ada airnya itu 30 meter karena saking keringnya daerah di sana. Nah, kebiasaan orang-orang di sana itu biasanya yang perempuan itu kalau tengah hari itu biasanya menimba air. Nah, di situ Tuhan Yesus dalam perjalanan dia menunggu murid-muridnya itu duduk di tepi sumur tersebut dan bertemu dengan seorang perempuan Samaria itu. Nah, ketika melihat perempuan Samaria itu, karena tengah hari cuacanya yang sangat panas, Tuhan Yesus merasakan haus. Ya. Terus Tuhan Yesus ingin minum, lalu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria,
orang Samaria itu zaman dahulu itu tidak saling bertegur sapa. Jadi, loh, kok ada orang Yahudi yang mau berbicara dengan saya? Dan zaman dahulu itu bukan zamannya orang laki-laki itu bicara sama orang perempuan yang tidak dikenal, zaman dahulu seperti itu. Nah, ketika itu perempuan Samaria itu merasa kaget. Kok bisa ada orang Yahudi yang mau bicara dengan saya, apalagi saya seorang perempuan. Nah, ternyata Tuhan ingin minta minum kepada perempuan itu dengan karena perempuan itu sedang menimba air. Nah, perempuan itu berkata bahwa Tuhan, apakah Tuhan membawa tadi dikatakan membawa untuk mangkok atau membawa tempat untuk bisa minum? Ternyata Tuhan tidak membawa. Nah, di situ perempuan itu, Tuhan mengatakan bahwa aku punya air yang jika kamu minum, kamu tidak akan haus lagi. Nah, perempuan Samaria itu kemudian meresponnya secara positif. Merespon secara positif, loh, kok bisa minum air, kok bisa nggak haus lagi? Padahal saya itu kalau tiap hari minum itu mesti haus lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kemudian Tuhan mengatakan perempuan itu, ya, baiklah Tuhan, saya ingin Tuhan berikan air yang tidak ketika saya minum tidak akan haus lagi. Tapi Tuhan punya syarat. Ya, saya akan memberikan pada kamu, tapi kamu harus memanggil suamimu untuk datang ke sini. Nah, perempuan itu bingung. Ada suami yang mana? Sedangkan perempuan itu waktu itu dia punya banyak suami. Nah, istilahnya kalau sekarang itu perempuan yang dalam tanda kutip yang nakal seperti itu, ya, yang tidak menikah tetapi banyak suami dalam tanda kutip. Nah, Tuhan ternyata mengetahui bahwa ya kamu nggak bisa memanggil suami kamu karena kamu sudah punya banyak suami. Nah, terus perempuan itu kaget lagi, loh, kok tahu padahal beliau belum kenal saya. Tapi kenapa kok bisa tahu kehidupan saya? Nah, akhirnya perempuan itu semakin penasaran. Ternyata Tuhan menceritakan bahwa dia, di dalam mengikut dia, perempuan itu tidak akan haus lagi dalam arti haus secara rohani, akan tercukupi. Itu bapak tua itu juga membawa segenggam garam. Lalu garam itu ditaruh di air di telaga itu. Lalu anak muda itu disuruh bapak itu, coba sekarang kamu minum airnya. Apa yang terjadi ketika anak muda itu meminum air itu di telaga itu? Gimana rasanya? Ditanya bapak itu. Wah, segar Pak. Wah, saya sudah gak haus lagi. Enak, segar airnya. Nah, kamu lihat tadi saya juga membawa segenggam garam. Bedanya tadi ditaruh di gelasmu. Nah, sekarang garamnya saya taruh di telaga tadi. Nah, garam itu rasanya bagaimana? Sama-sama asin kan? Lalu ditaruh pahitnya kira-kira juga harusnya sama. Tetapi kenapa kok sekarang rasanya berbeda? Kenapa tadi waktu di gelas rasanya pahit, tetapi waktu di telaga kenapa kok kamu kok segar? Nah, itu juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Bapak tua tadi mengatakan pada anak muda tersebut, nah, kita memiliki masalah semuanya dalam kehidupan kita. Masalah yang dihadapi satu orang dengan orang lainnya itu tidak sama, tetapi semua orang pasti punya masalah dalam kehidupannya. Yang mengaku bahagia pasti ada masalah dalam kehidupannya. Sekarang tergantung wadah kita dalam menampung masalah itu. Masalah itu diumpamakan seperti garam tadi. Nah, kamu dalam hidupmu mau menampungnya dalam gelas ataukah dalam sebuah telaga? Katakan seperti itu. Jadi, kalau kita menghadapi suatu masalah dalam kehidupan kita, hendaklah kita itu mempunyai wadah seperti telaga tadi. Memiliki hati yang lapang dalam menghadapi masalah itu. Sehingga ketika masalah terjadi, wadah kita sudah cukup.
bahkan terlalu besar untuk masalah yang kita hadapi, sehingga masalah yang kita hadapi itu tidak terasa berat dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya masalah-masalah yang terjadi itu tidak terasa berat? Bapak Ibu semuanya punya Tuhan yang selalu memberikan kelegaan dalam hidup kita. Marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, marilah semuanya datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Setiap masalah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita anak-anaknya supaya berakar kuat, menjadi tangguh, menjadi sebuah emas yang murni, yang dimurnikan. Kalau emas murni itu di tempat panasnya luar biasa, menjadikan sebuah emas yang murni. Tuhan yakin dan percaya karena kita anak-anaknya itu anak yang dikasihinya, sehingga di dalam segala kelemahan, di dalam segala masalah yang kita hadapi, kita mampu menghadapi bersama Tuhan. Jikalau ada masalah, janganlah kita berdoa, Tuhan jauhkan saya dari masalah itu, hindarkan saya dari masalah itu. Tetapi kita berdoa bahwa Tuhan, jika ada suatu masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, mampukan saya untuk dapat menghadapi masalah itu bersama dengan Engkau. Dan Bapak Ibu, jikalau kita menghadapi suatu masalah dalam kehidupan kita, langkah demi langkah jika kita lalui bersama dengan Tuhan, kita akan melaluinya dengan mudah. Dan ketika masalah itu dapat kita hadapi, ada suatu perasaan kepuasan tersendiri dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi ketika ada suatu masalah, tentunya Bapak Ibu juga pernah merasakan adanya suatu masalah yang gimana tuh ini, apa bisa saya menghadapinya itu. Tetapi ketika kita dalam menghadapi masalah, jangan terus fokus kepada masalah itu, tetapi kita ambil waktu sejenak berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah lupa Bapak Ibu, jika ada suatu masalah, jangan didahulukan dulu mikirnya masalahnya, kok kayak ya, terus aku harus mengerjakan yang mana yang ini dulu atau yang mana dulu. Nanti malah Bapak Ibu semuanya repot sendiri, capek sendiri, mikirnya juga pusing sendiri. Karena apa? Pikiran kita ini terbatas Bapak Ibu. Jika kita mau menyerahkan beban hidup kita, Tuhan telah mengundang kita untuk menyerahkan beban masalah kita di dalam Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan, memasrahkan hidup kita, Tuhan tolong mampukan saya. Niscaya Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Ibu dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Bukan hanya masalah yang besar, tetapi masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kembali ada suatu waktu itu, ini hanya sebuah cerita nih, jadi bukan yang beneran. Ini ceritanya anak-anak. Ada waktu itu Tuhan datang mengutus 3 malaikatnya, ya. Ada 3 malaikat A, B, C. Nah, kemudian malaikat itu disuruh Tuhan gini, kamu turun ke bumi ya, kamu kasih yang namanya itu kebahagiaan kepada manusia. Tapi kamu kalau naruh kebahagiaan itu, kamu taruhnya itu jangan di tempat yang terlalu mudah. Nanti kalau di tempat yang terlalu mudah, manusia itu gampang menemukan sehingga akan menyia-nyiakan kebahagiaan itu, ya. Dan kebahagiaan itu jangan kamu taruh di tempat yang terlalu sulit. Kalau di tempat yang sulit ditemukan, nanti manusia juga nggak akan bisa menemukan kebahagiaan itu. Jadi kamu taruh di tempat yang nggak terlalu mudah dan juga jangan terlalu sulit, seperti itu. Kemudian baik, seperti itu. Lalu 3 malaikat itu berdiskusi. Malaikat A mengatakan bahwa gimana kalau kebahagiaan itu kita taruh di puncak gunung ya, di puncak gunung yang tinggi itu loh. Jangan, nggak setuju aku, kata malaikat yang B dan C. Kemudian malaikat yang B berkata, jangan di puncak gunung, ditaruh di ini aja, di dasar samudera. Seperti itu. Jangan ditaruh di dasar
dibisikin ya pasti nggak dengar kalau Pak Ibu bisikin. Akhirnya setelah dibisikin, oh iya, setuju, saya setuju. Nah, seperti itu. Lalu ketika itu sudah ditaruh di suatu tempat. Nah, kebahagiaan itu kadang-kadang manusia mencarinya itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Ada yang mencari kebahagiaan dengan cara rekreasi ke pantai, ke gunung, atau juga dengan berbelanja. Biasanya ibu tuh paling suka kalau berbelanja ya ibu ya. Kadang misalnya yang mau dibeli ternyata mampir lihat di toko itu, wah ini bagus, apalagi itu Mbak Lydia itu seneng itu kalau misalnya belanja di toko ya Mbak ya. Misalnya disuruh ibu belanja ini ternyata lihat baju yang bagus gitu, terus lihatnya, oh aku mau lihat ini, ya lupa tadi yang dipesan ibunya apa gitu. Nah itu kebahagiaan itu banyak dicari. Ada yang pergi ke gereja terus, tetapi dia masih melamun pikirannya di mana, seperti itu. Ada yang ke gereja hanya sebuah rutinitas belaka, seperti itu. Jadi banyak sekali orang mencari kebahagiaan itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Ternyata kebahagiaan itu yang diletakkan malaikat itu ternyata di tempat setelah dikasih tahu di mana tadi kebahagiaan, ternyata kebahagiaan itu hanya bisa ditemukan di dalam hati yang bersih, Bapak Ibu. Di dalam hati yang bersih, kebahagiaan itu tidak jauh-jauh tempatnya. Tidak usah dicari dengan menghabiskan banyak uang, dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Meskipun orang yang kaya berlimpah-limpah pasti juga memiliki rasa kesedihan, ketakutan, kekhawatiran nanti pas aku tidur malam tiba-tiba ada pencuri terus mencuri hartaku. Nah di situ ada kekhawatiran. Ternyata kebahagiaan itu cukup sederhana, Bapak Ibu, yaitu di dalam hati kita masing-masing, di dalam hati kita yang bersih. Bagaimana supaya mendapat kebahagiaan itu? Tentunya kita harus mengelola emosi kita secara positif. Mengelola emosi yang ada perasaan gembira, perasaan marah, kemudian perasaan sedih dan perasaan takut tadi. Jika Bapak Ibu mampu mengelola emosi itu dengan baik, kita akan merasakan suatu kebahagiaan. Tergantung wajah kita, Bapak Ibu, dalam menyikapi segala emosi-emosi dari lingkungan sekitar kita yang dapat mempengaruhi emosi kita. Jadi ketika gembira, ya sudah, gembiranya itu nggak usah terlalu yang muluk yang diungkapkan dengan berlebihan, tetapi gembiranya yang biasa dalam porsi yang biasa aja. Kemudian yang marahnya itu ketika kita merasa kecewa, nggak usah marah yang meledak-ledak. Kita kelola emosi kita. Namanya manusia ya pasti pernah marah, tetapi marahnya jangan sampai berlarut-larut, apalagi sampai dendam kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu, kalau dendam itu rasanya itu enak apa enggak dalam diri kita ini? Menyimpan suatu kesalahan orang lain itu rasanya enggak enak, Bapak Ibu. Bukannya selain untuk orang lain, tapi juga kasih diri kita sendiri. Merasa dendam dalam diri kita itu akan menggerogoti menggerogoti kita menjadi sakit karena dendam yang kita rasakan itu. Jadi supaya kita tidak gampang sakit, supaya umur kita panjang, Tuhan memberikan umur panjang, ya kita mengelola marah kita itu, ya sudah, marah itu sebentar saja. Tuhan.
segala hal yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami telah bersama-sama untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, sehingga pemerintah, pemimpin bangsa dan negara kami dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Sehingga Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu, penekanan pada semangat. Yang pertama kami sampaikan terima kasih atas penekanan ibadah Bapak Ibu. Kiranya dengan ibadah pada minggu hari ini iman kita semakin berkembang. Kemudian kami juga sampaikan terima kasih buat pelayanan bagian yang makmur dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita tekankan untuk ibadah minggu, yaitu akan dilayani oleh Bapak Diakonus Budi Santo. Kemudian untuk KRW bertempat di rumah Ibu Marku, bukan Ibu Salam. Ibu Salam sudah Rabu kemarin, malam Kamis kemarin. Untuk ke depan bertempat di rumah Marku dilayani oleh Bapak Yakono. Kemudian untuk warga sakit di sini adalah dari Ibu Salam dan nanti akan dilayani oleh Bapak Penetua dan Musa. Kemudian yang di belakang Bapak Ibu, di sini ada masa prapaskah. Saat ini telah memasuki prapaskah juga. Silakan warga jemaat memasang ornamen paskah masing-masing. Di sini kita menyambut paskah, Bapak Ibu kita disarankan untuk mungkin Bapak Ibu bisa memasang mungkin hiasan-hiasan yang mungkin ada hubungan dengan paskah. Kemudian seperti disampaikan oleh Pak Diana tadi tentang virus corona, Bapak Ibu, nomor 10 ini. Di sini ternyata virus corona ini sudah mewabah, Bapak Ibu, dan di sini warga jemaat dulu. Ini selain daripada pemerintah juga gereja juga peduli, dan lewat MA di sini warga jemaat khusus di Karamu juga dihimbau untuk berhati-hati. Artinya di sini ada suatu antisipasi kita. Kalau di gereja itu tadi sudah dilaksanakan, mungkin sebelum kita masuk ke dalam gereja kita disarankan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini kita istilahnya antisipasi, Bapak. Kita berjaga-jaga, kita mungkin tidak tahu kita di mana asalnya kemana. Di sini kita diharapkan untuk itu. Kemudian untuk kesalaman Bapak Ibu nanti lupa gimana? Mungkin yang baru, jadi kita akan menjaga daripada diri tadi kita disalaman. Kalau kita salamkan, kita sentuhan dulu. Ini mungkin Bapak Ibu jangan punya satu kemungkinan kita jijik, kita nggak mau bersalaman, jangan. Tapi di sini kita berjaga-jaga, mungkin lewat seperti ini atau atau gimana. Jadi nanti kita pulang mungkin kita latihan, Bapak Ibu, kita salaman dengan kita bersentuhan. Bukan artinya Pak Gabut sakit, bukan. Ini kita menjaga-jaga. Begitu. Kemudian kalau kita mungkin Bapak Ibu sedang mengalami sakit flu atau batuk, itu jangan dianggap remeh. Artinya kita juga tetap berobat dan kita pakai masker. Kita pakai masker. Ketika kita berada di tempat umum, tempat manapun kita juga kita pakai masker. Kemudian selaku anak Tuhan yang terakhir kita jangan panik, jangan takut, jangan sampai firman Tuhan jangan takut.
kita punya Tuhan. Yaitu segala sesuatu termasuk kita menghadapi wabah daripada virus ini, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita berdoa semoga virus ini tetap terhalau dari bumi ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hitung Jemaat 474. Ini kira toh jadi meja. Ini suara itu baru ya. Kok berasa apa enggak? Ya, sudah urus aja.